kita masuk dalam Bible study kembali dengan tema kemuliaan atau keberantakan. Saudara, jawabannya sudah pasti kemuliaan. Ya, ini tidak usah ditanya, tetapi sekarang bagaimana mendapat, bagaimana cara dapatnya ini kemuliaan. Bagaimana kita menghindar dari semua keberantakan di dalam hidup ini. Para kekasih, itu sebab ada dua buah ayat yang saya ingin untuk kita memperhatikan bersama. Dari Amsal pasal yang ke-15, surat Amsal pasal 15, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca juga di rumah saudara dengan suara yang nyaring. 1, 2. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Amin. Para kekasih, bila kita membaca ayat ini, sudah pasti ayat ini bagus sekali. Ya saudara, ini merupakan kata-kata yang indah. Itu sebab disebutkan kitab surat Amsal. Yaitu Amsal, kita tahu dalam bahasa Indonesia, Amsal itu berarti sesuatu yang mempunyai ciri-ciri yang khas. Dia beda dengan karangan prosa. Dia setengah puitis, tetapi Amsal ini menunjukkan ke arah kebijakan, wisdom, saudara. Dan kita tahu orang yang paling wise di dunia, orang yang paling bijak bernama siapa? Salomo. Itu sebab Salomo menuliskan, saudara, dia mempunyai talenta untuk mengeluarkan kata-kata dari Allah, kata-kata bijak, dan dia menuliskannya, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa di rumah orang benar, kalimat inilah yang akan saya ajak untuk kita semua memperhatikannya. Ya, apakah kita orang benar dan bagaimana dengan rumah kita? Ya, mengapa kita tidak mendapatkan? Kita pikir, wah, harta benda apa ya? Barangkali yang mahal-mahal, yang glitters, yang gemerlap dan kemilau dan mahal harganya. Mungkin itu juga termasuk. Tetapi ada hal yang istimewa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita semuanya. Para kekasih, marilah kita akan melihat bersama dua buah ayat ini. Dan saya ingin kita sekali lagi untuk membacanya dan kita mau mencoba merenungkannya. Ya, Amsal 15 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita mulai ayat yang ke-6. 1, 2. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Amin. Para kekasih, dan ini adalah rahasia daripada Allah bisa memberkati saya apa tidak, saudara apa tidak. Ya saudara, ini adalah rahasia kita supaya kita boleh jujur dan terbuka kepadanya. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang satu benar, dua bijak. Katakan menjadi orang benar dan orang bijak. Menjadi orang benar itu sudah hebat. Ketambahan lagi orang bijak, saudara. Artinya mempunyai hikmat dari Tuhan. Saudara, saya tidak bisa menggambarkan kayak apa ini orang pasti berhasil. Ini orang pasti diberkati. Ini orang pasti disayang oleh Tuhan. Ya saudara bisa bayangkan coba. Orang ini benar dan orang ini bijak. Coba apa Tuhan tidak jatuh hati sama orang ini? Kalau saya dan Anda seperti orang ini, ya saudara, maka tidak heran, katakan maka tidak heran bila di rumah saya, di hidup saya ada banyak pemberian Allah. Ya tidak heran. Kenapa? Karena saya dan Anda ada di dalam hidup yang benar dan bijak. Tidak cukup benar, tetapi bijak. Ya, saudara. Nah, inilah yang kita akan periksa bersama para kekasih. Saudara, ayat yang ke-6 kita akan melihat lebih dahulu. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ya, saudara. Di dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa, kita akan baca yang di bawah. Ya. 1, 2. Ing omahe wong bener ono raja brana akeh. 1, 2. Ing omahe wong bener ono raja brana akeh. Ya, raja brana akeh. Harta benda.
yang banyak, ya saudara, di rumah orang benar, ya saudara. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris katakan, in the house of the righteous there is much treasure. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ya, sama ketiga-tiganya benar. Indonesia, Jawa, Inggris benar. Ya saudara. Nah, nanti kita akan melihat di dalam bahasa Ibraninya apa maksudnya rumah ini, saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Rumah ini bukan cuma wadah, tempat rumah di mana kita berteduh saja. Tapi rumah ini juga berarti tentang rumah hati kita. Katakan rumah Roh Kudus. Di dalam hati saya, saudara, namanya saja sudah bagus, rumah Roh Kudus. Tidakkah kamu tahu, kata firman Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, 1 Korintus 9 ayat yang ke-6. Tidakkah kamu tahu bahwa rumahmu adalah rumah bait Roh Kudus? Dan kamu adalah rumah Allah. Barang siapa membinasakan rumah ini akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi dalam bahasa lain dikatakan barang siapa menajiskan rumah ini. Rumah bukan lagi menjadi rumah yang benar, tapi rumah yang kotor, rumah yang terpolusi dengan duniawi dan dosa, maka dia akan dibinasakan. Rumahnya akan dibinasakan oleh Allah. Dan sekali lagi rumah ini bukan hanya bentuk rumah kita saja, entah kontrakan, entah sewa, entah hak milik, saudara. Tetapi rumah ini juga katakan wadah hati saya, keberadaan saya, eksistensi saya di hadirat Tuhan. Jadi kita harus sangat-sangat memperhatikan tentang rumah kita. Our body, our life is just the house of the Holy Spirit. The place where God Himself will indwell and become one with us. That's why our body as the house of God is a place where God put the Holy Spirit, and also the same place where God put also all the wealth, the treasure, all our whole life. Itu sebab kita harus memperhatikan, in the house of the righteous there is much treasure. Ing omai wong bener ono rojo brono akeh. Ini sudah menjadi kaidah hukum Allah. Tidak bisa dirubah. Saudara, yang bisa merubah cuma saya, cuma saudara. Ketika saya dan saudara tidak menjadi orang yang benar dan tidak menjadi orang yang bijak, bubar semuanya. Segala perjanjian Allah ambrol semuanya. Tidak akan berwujud di dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, mari kita memperhatikan pelajaran yang penting ini. Amin. Katakan, saya mau jadi orang benar. Lalu satu tangan, saya mau menjadi orang bijak. Kedua-duanya semasa saya masih hidup. Amin. Terima kasih. Oleh kekasih, itu sebab ini adalah hal yang penting sekali dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, saudara, dituliskan, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Jadi orang fasik ini produktif juga. Punya uang, bisa dan pintar cari uang. Segala macam cara ditempuh. Halal, haram, tidak peduli, pokoknya dapat pendapatan, penghasilan, ya, keuntungan. Saudara yang kekasih, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan, keberantakan, saudara, ya. Nah, itu di dalam bahasa Jawa dituliskan, ya. Kita akan baca 1, 2. Nanging pituwase wong duraka iku nekakake karusaan, saudara. Nah, jadi pituwase wong duraka. Duh, coba. Jadi orang fasik itu bahasa Jawanya wong duraka. Jadi orang yang jelek banget, saudara. Ya, siapa mau jadi wong duraka? Nah, di sini jelas. Itu sebab dari firman kita bisa tahu orang benar dan bijak mempunyai harta benda yang banyak. Amin. Tetapi wong duraka apa?
nekaake karusaan. Nah, jadi Anda dan saya harus tahu hal ini ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, but in the revenue of the wicked is trouble. Revenue, pendapatan, keuntungan, ya penghasilan dari orang jahat, wicked, orang jahat, is trouble. Semua macam menjadi trouble, semua trouble semuanya. Saudara, kita tahu siapa mau hidup dalam troubles. Tidak ada satu orang mau. Itu sebab marilah kita mohon supaya petang hari ini ketika kita mendengar firman dan sebentar kita akan diurapi, kita akan mengurapi diri kita dengan minyak urapan. Kita memohon supaya pengurapan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Amin. Katakan, bila pengurapan Roh Kudus mengurapi hidup saya mudah menjadi benar, mudah menjadi bijak. Itu berarti rumah saya mudah berkelimpahan. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itulah tadi di dalam ayat yang ke-6. Ya, ing omahe wong bener ana raja brana akeh. Sekarang coba kita akan melihat bahasa Ibrani dari kitab Amsal ini, surat Amsal ini ya, saudara. Kata rumah dituliskan dengan kata bayit. Dan rumah atau bayit ini banyak sekali artinya. Wadah juga bisa, saudara. Rumah Allah juga bisa. Kuil iblis dewa dewi juga bisa. Jadi bayit ini asal tempat di mana orang bisa bertempat tinggal, di mana orang bisa berkarya, orang bisa menyimpan sesuatu. Itu dinamakan bayit. Ya, saudara. Tetapi saudara, bila diubah rumah Allah, saya mengambil dan inilah yang menjadi penekanan dari Salomo di dalam menulis Amsal 15 ayat yang ke-6, yaitu dia menekankan supaya kita mempunyai rumah Allah di dalam rumah badan kita. Katakan, saya harus memiliki rumah Allah di dalam rumah badan saya. Ya, bagaimana ini kita mengartikan, bagaimana kita mengertinya? Mudah, saudara. Kita ini punya wadah. Katakan, wadah kerangka saya adalah badan saya. Tetapi wadah rohani saya adalah hidup rohani. Rumah Roh Kudus. Nah, ya, jadi kerangka ini di dalamnya ada rumah Allah. Ada rumah Roh Kudus. Saudara. Jadi jangan kerangka ini menjadi bayit. Tadi yang bahasa Greek, bahasa Ibraninya. Bayit yang arahnya kepada tempat-tempat penyembahan berhala. Tempat-tempat asal wadah. Ya, tong sampah juga namanya bayit. Saudara. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus menjadi rumah Roh Kudus. Ya, saudara. Nah, kita tahu dari bayit ini menjadi bait. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang bayit tidak baik akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 11 dan ayat 14. Mohon dibuka. Kita akan membacanya. 1, 2. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. 14. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Amin. Saudara yang kekasih, apa sih yang Tuhan lakukan kepada rumah Allah di Silo? Sebelum rumah Allah dibangun di Yerusalem, rumah Allah itu dibangun di Silo. Saudara, Tuhan murka dan Tuhan bumi hanguskan. Itu bait Allah yang sudah dipakai penyembahan berhala. Ada patung-patung di sana. Semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Itu di Silo. Bait Allah pertama itu di Silo. Saudara. Nah, kenapa sih Tuhan
bahkan menghancurkan rumahnya sendiri. Tuhan tidak sudi lagi. Itu sebab Tuhan menghancurkan. Saudara, kenapa? Karena di dalamnya umatnya tidak lagi menyembah kepada Allah Yehova yang Esa, tetapi mulai menyembah dan membawa berhala-berhala, patung-patung di dalam rumah Allah. Dan mereka mulai memberikan persembahan, saudara, darah dan daging dari hewan, kadang-kadang juga dari manusia, anak mereka. Saudara bisa bayangkan. Jadi Tuhan murka. Nah sekarang Tuhan berkata melalui Yeremia, jangan bilang aku tidak akan murka kepada kamu karena kamu memakai rumahku menjadi rumah sampah, rumah berhala. Itu sebab aku akan menghancurkannya. Aku akan murka. Sama seperti aku memurkai Silo, aku akan memurkai Yerusalem. Saudara, dua rumah Allah yang kudus dimurkai oleh Allah. Apa sebab? Karena orang-orangnya dan isinya, yaitu orang-orangnya, hatinya tidak menjadi tempat roh Allah. Hatinya, hidup rohaninya tidak ada sama sekali. Itu sebab Tuhan murka kepada mereka. Para kekasih, marilah kita mohon supaya kepada saya dan kepada Anda Tuhan memberikan belas kasih. Bila kita sudah menggunakan bait kita, rumah roh Allah ini, untuk sesuatu yang tidak beres dan tidak benar, kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita. Supaya kita diurapi, disucikan, dibenarkan. Katakan, saya harus diurapi, disucikan, dan dibenarkan kembali. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi sekali lagi bait ini adalah semua bentuk wadah. Dan Tuhan ingin supaya wadah hidup kita, katakan wadah hidup saya, berisi roh Allah. Kekudusan, kebenaran, bijaksana. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dalam Yesaya 33 ayat yang ke-15, mari kita akan membukanya. Dan ayat 16, ya, dan ayat 16. Dan ayat 17, ya. Saya juga menjelaskan sampai ayat 17 dalam program petang hari ini. 15, 16, 17. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dan kita akan membacanya. 1, 2. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Amin. Katakan, ini luar biasa. Katakan, saya sangat kepingin. Para kekasih, orang yang hidup dalam kebenaran, ya sama dengan tadi ya, Amsal 15, Amsal 5 ayat 6. Yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangannya jangan menerima suap, menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara yang kekasih, persyaratannya kok banyak banget ya. Coba kita akan melihat 4 perkara. Saudara, hindari keberantakan. Kemuliaan atau keberantakan? Kemuliaan. Ya, itu sebab kita harus hindarkan diri kita dari keberantakan dengan membuang 4 pemantik amarah Allah. 4 pemicu yang memantik kemarahan Allah. Apakah dia? Tadi kita sudah baca ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Ya, ini 4 hal yang membuat Tuhan marah dan murka kepada kita adalah pemerasan. Katakan pemerasan.
2, katakan suap. 3, katakan rencana penumpahan darah. 4, katakan jangan melihat kejahatan. Saudara, jadi 4 inilah yang memicu, yang men-trigger Allah murka kepada kita. Kita harus membuang supaya kita tidak hidup di dalam keberantakan dan kerusakan, karena rumah orang fasik berisi keberantakan. Saudara, berisi kerusakan dan kehancuran. Itu sebab kita harus jadi orang yang hidup dalam kebenaran dan yang berbicara dengan jujur. Kebenaran dan jujur. Saudara, sama dengan yang tadi. Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti akan rahasia firman ini. Jadi, saya tidak usah jelaskan pemerasan kayak apa, suap kayak apa. Ya saudara, kita rencana penumpahan darah seperti apa. Ini tidak semata-mata mau bunuh orang. Rencana penumpahan darah ini berarti juga, penumpahan darah berarti kematian. Dari usaha orang lain, orang menjadi bangkrut. Gara-gara kita membuat rencana untuk bikin dia bangkrut. Saudara, penumpahan darah, kematian juga bisa berarti kepada rumah tangga orang yang mau dirusak oleh kita. Saudara, jadi kita harus tahu bahwa rencana penumpahan darah itu tidak semata-mata membunuh orang. Mungkin kita tidak akan pernah melakukannya, bagus sekali. Tapi tidak bagus bila mana kita mempunyai rencana-rencana yang lain yang mengarah kepada kematian-kematian yang lain daripada orang-orang. Kematian ekonominya, kematian kebahagiaan, kematian kesehatan, perlindungannya, kematian masa depannya, cita-citanya, itu penumpahan darah. Jangan lupa, tidak sekedar kita membunuh orang. Saya yakin tidak ada seorang pun pembunuh di sini dan tidak akan ada. Tetapi mungkin kita menumpahkan darah dengan cara yang lain. Itu sebab kita harus minta supaya kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih, hati yang cinta. Amin. Kemarin saya jelaskan pada Bible Study minggu yang lalu, ada iman, harap, dan kasih. Saudara, yang tertinggi apa? Kasih. Kita tahu akan hal ini. Kita harus mempunyai kasih dalam hidup kita. Tidak peduli orang itu begitu jahat sama saudara. Sebab kalau saudara menjahatinya, dia menjahati, dia kembali membalas, saudara sama dengan penumpahan darah kepada orang ini. Itu sebab kasih saja. Sudah biarin aja. Supaya Tuhan mengampuni kesalahannya. Ya Pak Gembala, tapi kesalahannya besar sekali. Bikin saya berantakan. Membuat prahara dalam keluarga. No problem. It's okay. Never mind. Engkau tetap harus mengampuni. Sebab kalau engkau tidak mengampuni, orang itu dihukum sama Tuhan. Kasihan kan? Siapa tahu dia membuat ontran-ontran, dia membuat kejahatan sama kita orang. Supaya kita menjadi lebih baik. Siapa tahu. Jadi sedikit banyak dia berjasa juga kepada kita. Makanya dia harus diampuni. Dimaafin, diampuni supaya Tuhan jangan menghukum dia. Amin. Nah itulah pelajaran kasih. Berat ya. Tapi ini kita menghindarkan diri dari rencana pembunuhan. Rencana penumpahan darah dalam bentuk yang lain. Bukan dalam bentuk darah secara fisik. Darah yang mengandung hemoglobin yang merah itu. Tidak. Saudara, tetapi di sini menunjukkan tentang kasih yang harus menguasai hidup kita. Amin. Itu sebab kita harus hidup di dalam kasih. Tidak hanya iman, pengharapan, tapi juga kasih. Kalau tidak ada kasih, orang-orang yang berbuat salah kepada saudara, cilaka semua dihukum Tuhan. Kasihan kan? Kita tidak tega. Tidak apa-apa. Kamu berbuat jahat tidak apa-apa. Mungkin itu baik buat aku. Jadi aku memaafkan. Supaya kamu tidak dihukum. Jadi di sini kita melihat segala rencana penumpahan darah itu berarti kita harus menjaga hati kita dari membalas dendam, dari mendoakan yang jahat pada orang yang berbuat jahat. Ya, dengan demikian saya dan Anda akan menjadi orang-orang yang benar dan berbicara dengan jujur. Katakan, saya harus benar dan berbicara dengan jujur. Ya, saya jelaskan yang terakhir. Jangan melihat kejahatan. Apa itu? Saudara, banyak anak-anak Tuhan, saya bilang anak-anak Tuhan jemaat gereja,
suka melihat orang dalam film, dalam sandiwara, atau dalam, ya katakan dalam video, suka melihat tembak-tembakan, pembunuhan, horor. Saya kasih tahu, itu roh setan. Boleh saya tahu di sini? Dan di rumah siapa yang suka melihat film horor, film tembak-tembakan? Pasti orang ngaku. Anda tidak boleh. Saya bilang Anda tidak boleh. Percaya deh sama saya. Karena firman Tuhan saudara langgar. Jangan lagi melihat film yang horor. Jangan lagi melihat film yang pembunuhan. Saudara, itu membuat saudara dicengkram dengan roh penumpahan darah. Roh kejahatan dalam hidup saudara. Anak saudara akan menjadi orang jahat. Karena orang tuanya suka melihat gambar itu. Video itu. Film itu. Saya bilang tidak main-main. Saya mengkonsul orang tua ratusan. Saya kasih tahu. Orang tua yang tidak baik menghasilkan anak sangat jelek. Bagaimana orang tua bisa baik? Kalau orang tua seperti firman Tuhan tadi. Amsal 5 tadi. Bahwa dia adalah orang yang benar dan bijak. Kemudian Yeremia 33, Yesaya 33, dia adalah orang yang benar dan berbicara jujur. Orang yang tidak mau melihat kejahatan. Jadi mulai sekarang bertobat. Kalau Anda suka melihat film dan video horor, pembunuhan, tembak-tembakan, saudara, engkau harus bertobat. Katakan, saya harus bertobat. Lepaskan segala macam film pembunuhan dan segala macam pemandangan-pemandangan yang tidak baik dalam hidupmu. Percayalah. Sebab ini penting sekali. Karena ini akan mengikat orang sampai ke dalam neraka. Maka itu kita harus tahu bahwa pekerjaan iblis ini bukan hanya dalam bentuk yang sangat nyata menakuti saudara, tetapi dalam bentuk-bentuk yang visual. Bentuk-bentuk yang visual. Saudara, penglihatan. Melihat kejahatan. Ini visual. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Saudara harus menerima kekuatan. Untuk tidak lagi dan stop. Segala macam film horor. Pembunuhan. Dan segala pekerjaan perdukunan. Yang saudara tonton saben kali. Stop, berhenti. Siapa mau demikian bangkit berdiri? Angkat tangan kanan saudara ke sorga. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Saya memberi waktu beberapa detik untuk saudara berdoa pribadi. Kau menghargai bisik doa kami. Tua, muda, laki dan wanita. Baik di gereja panembah rumahmu ini. Maupun di rumah kami masing-masing. Dan kapan saja firman khotbah ini ditonton oleh saudara-saudara, engkau akan menjamah mereka juga. Haleluya. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara lebih keras, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebab itu saudara, terimalah damai dan sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati rumah tangga, mata pencaharian, studi pelajaran sekolah, masa depan, hari tua, kematian saudara. Dihargai oleh Tuhan. Tuhan menghargai juga segala pengembalian persepuluhan yang saudara kembalikan. Karena itu bukan milik saudara. Itu adalah milik Tuhan. Tuhan menghargai sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan menerima segala pengembalian persepuluhan saudara. Dan memberkati saudara luar biasa. Dan semua korban persembahan saudara diberkati. Diberkati perjalanan saudara. Diberkati perjuangan hidup saudara. Engkau akan tinggal di tempat-tempat yang berkubu. Di atas batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus. Dan kemuliaan Allah menyertai engkau. Diberkatilah saudara. Mulai dari saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.